Di awal part yang keempat, diperlihatkan beberapa pasukan Burazi yang menangkap sekumpulan zombie untuk dijadikan sesuatu. Ternyata, mereka mengumpulkan banyak zombie untuk dijadikan bahan utama sebagai pembuatan metana atau gas alami. Beralih ke Maggie, diperlihatkan dia yang hidup bahagia setelah mendapatkan puteranya kembali. Di samping itu, Maggie juga menepati janjinya untuk menjaga Ginny atas perintah dari Negan. Sementara itu, di tempat yang lain, diperlihatkan Negan yang dihampiri oleh seorang pria bernama Victor yang akan menjadi penasihatnya. Tak lama kemudian, datanglah The Groot yang bertanya kepada Negan apakah dia sudah siap. See you like this. Are you ready to listen? That would tear out your throat with her. The Groot lalu mengajak Negan menemui Dama untuk menunjukkan tugas pertama Negan. Negan harus membuktikan kemampuannya sebelum dia benar-benar ditunjuk sebagai pemimpin. Kembali ke Maggie, ketika dia sedang berburu hewan, datanglah pasukan dari Babylon yang mengumumkan bahwa mereka sedang mengadakan wajib militer. Tujuannya yaitu melawan pasukan dari The Groot. Setiap kelompok harus menyerahkan satu anggota terlatih. Thank you, Governor. But our work isn't done. A strategic port. A city that announced to the world we are here. Bagi kelompok yang menolak, maka akan ada hukuman gantung secara acak. Seorang komandan dari Babylon yang bernama Narvaez pun lalu memberikan contoh dengan menggantung seorang pria yang kelompoknya tak mau patuh. Shall be punishable. Beralih ke Negan, setelah bertemu dengan Dama, The Groot menjelaskan tugas dari Negan yang harus menaklukkan dua kelompok besar agar mau bergabung ke dalam aliansi. Dama mendapatkan informasi bahwa Babylon berniat menyerang mereka untuk merampas Metana. Have gotten us as far as they can go. Was it to your liking? It was a place of suffering and injustice. Negan pun lalu tersenyum dan mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang sulit. Melihat kepercayaan diri dari Negan, Dama pun merasa sangat senang dan berpikir jika usahanya mencari Negan tak sia-sia. My overtures have manipulate. Here's the thing, I feel like we... Ketika malam hari, The Groot menunjukkan dua kelompok besar yang saat itu sedang bertaruh. The Groot akan mengundang mereka ke sebuah gereja yang kemudian Negan akan meyakinkan mereka untuk bergabung ke dalam aliansi.
Kembali ke Maggie, dia pun didatangi oleh Pearlie yang mengatakan agar Maggie saja yang mengajukan diri di kelompoknya, mengingat Maggie memiliki kemampuan bertarung dan melawan para zombie. Why now? Why all of a sudden do you want All over the South, laying eggs in the corn. But if we don't get that methane, Tory mission, huh? Because we're just the first wave. Ketika tes perekrutan dimulai, Ginny malah mengajukan diri dengan melawan para zombie. Maggie yang melihat hal itu pun langsung merasa marah dan bertanya kepada Ginny tentang apa yang dia lakukan. Beralih ke Negan, ketika dua kelompok besar sudah berkumpul, Negan mulai berbicara dan menyampaikan bahwa kota mereka sedang terancam. Pasukan Babylon akan datang ke kota ini. Negan lalu menawarkan aliansi untuk bekerja sama. the question is New Babylon, and you are beside your differences. Salah satu kelompok pun langsung menentang Negan bahwa dia tak ingin bergabung. Negan yang merasa emosi pun lalu mengambil tongkat bisbolnya yang merupakan senjata lamanya. Negan lalu melumpuhkan orang itu sebagai peringatan. You see, power. So why don't you? Kembali ke Maggie, Herschel merasa tak setuju jika ibunya harus bergabung dengan pasukan Babylon. Mengingat, siapapun yang bergabung dengan pasukan Babylon, maka dia tak akan pernah kembali pulang. Maggie pun meyakinkan Herschel jika dia pasti kembali pulang. all I'm trying to say? Singkat cerita, Maggie bersama Ginny pun telah bergabung dengan pasukan Babylon dan menuju ke dermaga. Sebelum memulai misi, Gubernur Babylon menerangkan rencana mereka yang melakukan serangan secara mendadak. Into the Hudson, then we'll dock at Pier 25. Maggie yang ada di sana pun lalu membantah sebab pasukan The Crowd tak semudah yang mereka pikirkan. The Crowd selalu selangkah lebih maju dari pasukan yang lain. Sure. A fairy's not discreet. He knows that you're coming thanks to you. May not know how or when. Beralih ke Negan, Dama pun memberikan apresiasi kepada Negan atas pekerjaannya. Tinggal selangkah lagi Negan akan menjadi pemimpin baru dari pasukan Burazi. The Crowd yang mendengar hal itu pun juga ikut merasa senang. Thrown by one of his offspring, so he just, but not Goya. What do you think? And also the folks that are on our side. Kembali ke Maggie, ketika dia sedang berjaga-jaga, dia pun melihat asap tebal yang berada di kejauhan. Ia pun merasa curiga jika asap itu menandakan sesuatu. Namun, tanpa diduga, Maggie malah bertemu dengan Herschel yang ada di sana. Herschel mengatakan bahwa dia diam-diam mengikuti Maggie. Tracked you. I won't keep you hidden tonight. What is all this? Tak lama kemudian, Maggie pun ditangkap oleh pasukan Babylon karena dikira sebagai penyusup. Pearlie berusaha membela bahwa Maggie sedang berjaga-jaga. Namun, Narvaez merasa tak percaya dan menyuruh pasukannya untuk mengurung Maggie. You from a tree?
No, not just you. You and the... Don't touch him! He wasn't even supposed to be... Beralih ke Negan, dia bersama The Crowd pun mulai merakit sebuah bom untuk melawan pasukan Babylon. Dama menerima sinyal dari seseorang melalui sebuah asap. Orang itu tak lain adalah Herschel. Only they attacked our home. Please surrender. There's a feast. Malam harinya, Maggie berusaha memperingatkan Pearlie bahwa dia memiliki firasat buruk. Maggie menyuruh Pearlie agar memutar balik kapal. Benar saja, beberapa saat kemudian, sebuah bom pun menghantam kapal. Boom. What the hell was that? The buoys, they're bombed. Look out! The Crowd yang melihat hal itu pun langsung merasa senang dan menyuruh Negan untuk memimpin pengeboman. Di dalam kapal, Ginny berusaha melepaskan Maggie yang tengah terikat. Kemudian, Maggie mencoba mencari Scotchy untuk keluar dari kapal. Can it bring him? Governor Bird, watch out! Negan yang melihat Maggie melalui teropong pun lalu menunda pengeboman yang membuat The Crowd merasa curiga. Ketika Maggie dan sisa kelompoknya telah naik ke dalam Scotchy, barulah Negan melepaskan bom kembali. You good? Keesokan harinya, The Crowd mendapatkan kabar bahwa pasukannya telah menangkap seorang pria dari Babylon. Pria itu mengenalkan namanya jika dia bernama Benjamin. Dia hanya seorang ahli sejarawan yang mencatat setiap kejadian. Have we met? Doubt that. What would you like us to do? Dama lalu memanggil Victor atau penasehat dari Negan. Menurut Dama, Victor tak mampu meyakinkan Negan untuk kembali ke masa lalunya. Negan masih ragu-ragu untuk bertindak. Sebagai hukumannya, Dama langsung membunuh Victor. Being a play. Space brought me back. Kembali ke Maggie, Narvaez pun merasa menyesal karena setengah anggotanya telah gugur. Ditambah lagi, Gubernur Babylon yang juga telah tewas. Kini, Narvaez mengambil alih kepemimpinan untuk melanjutkan misi. Let's move. Pearlie lalu diperintah memandu jalan sebab dia yang pernah ke tempat ini saat memburu Negan. Pearlie memilih jalur hutan sebab area kota lebih banyak zombie. Di samping itu, mereka juga tak mudah terdeteksi jika melewati area hutan. Beberapa jam kemudian, Pearlie merasa tersesat sebab dia sedikit lupa dengan arah jalan. Mereka pun lalu melewati sebuah kebun yang penuh dengan zombie. Beberapa pasukan dari Narvaez pun harus menjadi korban serangan zombie. Stay close.
Beralih ke Negan, The Crowd memberikan tugas kepada Negan untuk menyusuri area hutan dengan seorang pria bernama Jack. Jack merupakan bawahan dari The Crowd yang cukup tangguh. Yeah. Sementara itu, Maggie yang berhasil keluar dari dalam kebun, dia pun merasa panik sebab dia tak melihat Herschel. Sebuah kelompok yang tak jauh dari sana pun lalu menawari Maggie dan yang lainnya untuk berlindung di tempat mereka. Everybody move, come on. Wait, I have to find her. Pemimpin kelompok itu lalu bertanya tentang apa tujuan Narvaez kemari. Narvaez pun lalu menjawab bahwa dia sedang memburu metana milik The Crowd. Dia merupakan pemimpin Babylon gelombang pertama. You're still going for it. Sure is fine. You can be. Di tempat yang lain, diperlihatkan Herschel yang sendirian di sebuah tempat. Dia pun lalu teringat Dama yang berbuat baik kepadanya. Dama memperlakukan Herschel layaknya anaknya sendiri. Sebab itulah, Herschel mengatakan kepada Maggie bahwa dia lebih suka di tempat dari The Crowd berada. I heard What's all of that? I lost everything. I couldn't get it back. I'm sure your mother has big feelings by herself. Beralih ke Negan, ketika melihat jejak dari banyak orang, dia pun menjebak Jack yang kemudian digigit oleh zombie. Kembali ke Herschel, dia pun dihampiri oleh seorang wanita yang entah dari mana. Dari arah belakang, muncullah Jack yang langsung menyerang wanita itu. Ketika giliran Herschel yang akan diserang, datanglah Negan yang langsung menyelamatkannya. Herschel yang melihat Negan pun langsung terdiam dan mengalihkan pandangan. Seketika, Negan langsung menghilang dari sana. Maggie yang mencoba mencari Herschel pun lalu melihat Herschel yang tengah membantu seorang wanita. Maggie lalu bertanya kepada Herschel tentang apa yang terjadi. Herschel pun hanya diam saja dan kembali teringat tentang Dama. What if there was the potential? Sementara itu, wanita yang diselamatkan oleh Herschel, dia malah dibunuh oleh pemimpin kelompoknya. Pemimpin kelompok itu menganut kepercayaan aneh di mana setiap anggota yang terluka harus diakhiri hidupnya. Beralih ke Negan, dia pun beralasan kepada The Crowd jika dia bersama Jack telah diserang oleh sekumpulan zombie. Negan juga mengatakan bahwa dia tak berhasil menyelamatkan Jack. The Crowd pun mengatakan tak apa-apa asalkan Negan masih selamat. Keesokan harinya, Negan bersama The Crowd dan juga Dama pun menagih jawaban kepada kelompok pertama bernama Bruegel. Negan ingin menagih jawaban apakah mereka mau bergabung ke dalam aliansi. I am
imagine your family? Hope the traffic was... Pemimpin Bruegel pun lalu menyambut Negan dan yang lainnya dengan jamuan makanan. Di samping itu, The Croods juga membawa Metana sebagai hadiah apabila Bruegel akan bergabung ke dalam aliansi. Oh yeah, but before we continue, and no, I couldn't make up my mind. Or rather, well, you're all gonna be happy then because someone upon whom Lady Luck had front. Kembali ke Maggie, Herschel menceritakan bahwa dia bertemu dengan Negan. Mendengar hal itu, Pearlie bersama Maggie pun merasa terkejut karena mengira jika Negan telah ditangkap oleh pasukan dari The Croods. And it felt like... So you traded. Pearlie lalu memiliki rencana untuk menemui Negan. Barangkali Negan mau menunjukkan di mana tempat dari Metana berada. Dengan begitu, Narvaez tak akan mengetahui jika Negan masih hidup. Apabila Narvaez tahu jika Negan masih hidup, maka Pearlie akan dihukum sebagai pembohong. My birthday. It's true. Beralih ke Negan, sebelum memulai perundingan, pemimpin Bruegel menawarkan pertunjukan tentang pertarungan zombie yang biasa dijadikan sebagai taruhan. Sementara itu, Maggie bersama Pearlie yang telah menemukan tempat dari Negan, mereka pun mulai menyusun rencana untuk menemui Negan. Beralih ke Ginny, Narvaez mencoba bertanya tentang alasan Ginny ikut ke dalam misi. Sebab jarang sekali anak seusia Ginny yang mau wajib militer. Ginny pun mengatakan bahwa dia ingin menemui Negan. Mendengar hal itu, Narvaez pun langsung terkejut sebab Pearlie memberikan informasi jika Negan telah tewas. The murder. That man that... Is his name Negan? Beralih ke Negan, pemimpin Bruegel menawarkan pertarungan zombie untuk menentukan kesepakatan. Apabila Negan yang menang, maka Bruegel akan bergabung ke dalam aliansi. Namun, jika Negan yang kalah, maka dia harus memberikan beberapa tabung Metana. The Croods yang mendengar hal itu pun langsung merasa marah sebab ia tak suka dipermainkan. Namun, Negan langsung sepakat dan mengatakan bahwa dia menerima taruhan itu. This is so absurd I can't even say anymore. But I am thinking you're on. Kembali ke Maggie, dia bersama Pearlie dan juga Herschel pun mulai masuk ke dalam ruangan. Herschel akan bertugas memancing perhatian sedangkan Maggie akan mencari Negan. Ketika pertarungan zombie akan dimulai, terdapat sebuah lukisan milik Bruegel yang terbakar. Negan pun merasa jika itu adalah kode dari Maggie. Negan lalu beralasan jika dia ingin pergi ke kamar mandi. Let's hope so. Benar saja, Negan pun kembali bertemu dengan Maggie dan juga Pearlie. Negan lalu bertanya tentang kabar dari Ginny. Maggie lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin mengetahui tempat dari Metana berada. Maggie sangat memohon kepada Negan.
Negan pun lalu memberikan informasi tentang tempat penyimpanan dari Metana. Di samping itu, Negan juga memberitahu Maggie jika Herschel telah dipengaruhi oleh Dama. Namun, Maggie merasa tak percaya dan tak memperdulikan ucapan dari Negan. I'd give you anything, even some. Maggie, You don't know what you're talking about. Tak lama kemudian, Bruegel pun kembali ke ruangan dan memulai pertarungan zombie. Pilihan zombie dari Negan pun sempat memimpin pertarungan. Namun, keadaan langsung berubah seakan ada yang aneh dengan zombie milik Bruegel. Tak diduga, zombie pilihan Negan malah kalah dalam pertarungan. Negan lalu membisikkan kalimat kepada pemimpin Bruegel bahwa dia mengetahui jika Bruegel menggunakan manusia. Seketika, Bruegel langsung sepakat untuk bergabung ke dalam aliansi. Hal ini karena Negan yang mengancam akan memberitahu kebusukan Bruegel kepada semua kelompok. Didn't even give you anything? Bruegel yang merasa kecewa karena usaha liciknya telah diketahui, dia pun langsung membunuh pria bawahannya yang berpura-pura menjadi zombie. Bruegel tak menyangka jika Negan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan kemudian part yang keempat pun berakhir.